Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, seperti apa kondisinya. Dan sebelumnya saya membahas untuk technical analysis mengenai XAU USD ya dari sesi Amerika nanti. Tentunya saya akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, dan saya menggunakan forexfactory.com. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas seperti apa dan pengaruhnya terhadap indeks dolar. Check it out. Jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, yang pertama pukul 19.30 ya. Di sini ada dua high impact yang akan rilis tanggal 31 Agustus. Pertama ada Core PCI Price Index ya. Month over month, di mana indeks harga PCE ini atau Core PCE Price Index ini merupakan salah satu indikator inflasi yang digunakan oleh Federal Reserve untuk mengukur tingkat inflasi yang ada di Amerika Serikat. PCE Price Index ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan. Ketika PCE Price Index ini naik, hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa sedang naik, yang berarti ada inflasi yang cukup kuat atau kokoh. Sebaliknya, ketika PCE Price Index ini turun, hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa sedang turun, yang berarti ada deflasi atau ada penurunan tingkat inflasi. Namun perlu diingat bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh PCE juga ya, tapi ini salah satu indikator yang tentunya sering digunakan Federal Reserve untuk mengukur tingkat inflasi yang ada di Amerika Serikat. Secara data kalau kita perhatikan dari previousnya adalah 0,2% dan forecastnya di sini sebesar 0,2%. Dan kalau kita perhatikan dengan angka yang sama, ini juga akan menunjukkan bahwasannya ada kestabilan ya untuk data PCE Price Index ini itu sendiri gitu. Tapi kalau nanti ya yang perlu dicatat adalah jika mana actualnya menghasilkan angka di atas daripada forecast di atas 0,2%, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena dianggap bisa mengakibatkan inflasi lebih kuat ya atau bisa terjadi kenaikan terhadap inflasi. Intinya di situ. Tapi kalau nanti actualnya di bawah forecast di bawah 0,2%, maka mengidentifikasikan bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau hasilnya sama 0,2%, saya rasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari data Core PCE Price Index itu sendiri. Kemudian yang kedua, di jam yang sama ada unemployment claim ya. Unemployment claim ini tentunya setiap minggu pasti rilis, setiap hari Kamis. Karena unemployment claim ini adalah merujuk pada jumlah orang ya yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran kepada pemerintah tentunya karena mereka telah kehilangan pekerjaan dan ingin mendapatkan bantuan keuangan sementara mereka mencari pekerjaan baru. Artinya seperti itu. Jadi klaim tunjangan pengangguran merupakan langkah awal dalam proses untuk memperoleh dukungan keuangan dari pemerintah setelah seseorang kehilangan pekerjaannya. Jadi kan kalau di Amerika memang kalau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan kan disupport ya, istilahnya ada bantuan dana dari pemerintahnya itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan dari datanya, previousnya adalah 230.000 ya data sebelumnya. Di sini diprediksi ada peningkatan 236.000. Artinya kalau data itu meningkat, banyak orang yang melakukan klaim pengangguran, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena angkanya lebih tinggi. Apalagi kalau actualnya sesuai dengan forecast ya ataupun melebihi forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau data unemployment claim ini berhasil ditekan ya, tidak terlalu banyak orang mengklaim pengangguran dan angkanya di bawah forecast bahkan jauh di bawah previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan unemployment claim saat ini ya diprediksikan dari data yang masuk forecastnya 236.000 menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk data kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Tapi tentunya insya Allah nanti saya akan update ya hasilnya dan pengaruhnya terhadap indeks dolar secara langsung. Silakan teman-teman yang belum mengikuti dari Telegram Zona Forex ya, yaitu ZF Brotherhood, silakan
Link ada di deskripsi ya, bisa diikutin. Insya Allah nanti saya akan update untuk hasilnya. Thank you buat semuanya. Sekarang saya akan melanjutkan di analisa teknikal untuk XAUUSD ya, pengaruhnya seperti apa, kondisinya saat ini. Langsung aja kita lihat di chart, check it out. Oke, untuk XAUUSD ya di time frame maksud saya time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan pasca terjadinya kenaikan ya sampai dengan targetnya yaitu 1942.25, harga kan sekarang masih konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita tandain ini adalah area konsolidasi sampai dengan sore hari ini ya, belum ada perubahan, areanya masih dalam area konsolidasi. Kita tandain dulu areanya, kita tandain dulu ini posisi yang bisa kita lihat per hari ini ya, per sore hari ini. Tentunya range-nya hanya berkisaran antara 1941.44 sampai dengan 1948.94. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, bahkan range-nya juga menurut saya sangat kecil ya. Beberapa hari ini sesi Asia Eropa ini tidak menunjukkan volatile yang cukup bagus. Hari ini hanya 6,20 dolar per troy ounce gitu. Dan sangat lambat ya menurut saya, artinya pergerakannya tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Tapi secara langsung kalau saya sudah saya sampaikan di analisa tadi pagi, di mana ketika membentuk level resisten tertingginya ya di hari Rabu kemarin di 1948.94, ada spanning top dan posisinya saat ini ya ini area konsolidasi yang tidak bisa dijadikan acuan ya, apakah nanti market akan bullish ataupun bearish. Tapi setidaknya ini adalah tren bullish ya, di time frame 4 jam ini adalah tren bullish. Dan dalam kenaikan di hari kemarin ada pergerakan impulsif bullish yang menunjukkan buyer momentum yang sangat kuat. Dan saya sudah membatasi area breakout di time frame 4 jamnya yaitu 1936.53. Saya secara keseluruhan masih menunggu area imbalance ini ya, yang menjadikan acuan atau apa ya istilahnya, area yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus untuk saya jadikan buy momentum di posisi tersebut gitu. Tapi dengan syarat adanya candlestick pembentukan ya, yaitu baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tinggal nanti kita lihat ya apakah sampai pukul sesi Amerika ya 19.00, jika mana tidak ada perubahan dan market kecenderungannya konsolidasi seperti ini ya, naik turunnya di range yang sama ya, artinya memang pasar selalu menunggu dari data-data yang akan rilis yang nanti malam yang tentunya berdampak terhadap indeks dolar, apakah akan terjadi negatif atau positif terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri. Ini juga dipengaruhi dari apa yang disampaikan si Jeremy Powell gitu loh, dalam menyingkapi harapan tingkat inflasi kan bisa turun sampai 2% ya, dan apakah nanti di pertemuan bulan September ini akan menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada, meskipun dia kemarin juga terakhir menyampaikan di Symposium Hall itu menunjukkan bahwasanya tidak menutup kemungkinan jika mana Jeremy Powell juga bersikap hawkish gitu loh untuk menaikkan suku bunga, tapi dia mengharapkan sih untuk mempertahankan. Jadi masih kayak bingung gitu ya, dia bakalan mau naikin atau mempertahankan gitu. Dan dia menyampaikan untuk melihat data-data yang rilis seperti nanti malam ada core PCI price index, unemployment claim sampai non-farm payroll nanti hari Jumat ya, itu juga salah satu indikator dia untuk melihat atau mengambil keputusan nanti bulan September. Makanya setiap ada high impact release saat ini ya, kecenderungan market apalagi di XAUUSD ya, bahkan di market yang lain kalau saya lihat itu tidak menunjukkan aktivitas yang volatile, apalagi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sangat lambat sekali. Karena memang setiap keputusan yang disampaikan Jeremy Powell itu selalu berdampak terhadap pergerakan pasar ya, karena mengambil keputusan dari para pelaku pasar atau investor dalam menyingkapi apa sih nanti Jeremy Powell ini yang akan keputusan apa yang nanti akan dilihat. Intinya di situ gambarannya ya. Jadi kalau dilihat time frame 4 jam ini konsolidasinya areanya hanya berkisaran 1948.94 sampai dengan 1941.44. Sekarang coba kita cek kembali ya di time frame 1 jam.
Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, area yang menurut saya memiliki potensi yaitu area imbalance ataupun area sini. Jadi ada dua lah yang perlu dipantau ya menurut saya posisinya. Karena di area ini juga ada order block ya di time frame 1 jam ini secara keseluruhan. Jadi kalau saya masih menunggu ya, alangkah baiknya pantau. Ini range-nya juga cukup panjang ya di area ini. Apakah berpotensi sangat kuat di posisi ini buyer momentumnya nanti ya. Kalau saya berharap dia bergerak koreksi dulu gitu, retest koreksi menuju area berkisaran antara ini ya, di area imbalance ini, yaitu berkisaran antara 1932.60 sampai 1921.87. Coba kita ukur dulu dari high-nya hari ini ya, kita lihat. Oke, menurut saya make sense sampai imbalance ataupun order block ya area ini. Untuk hari ini masih memungkinkan untuk retest atau koreksi. Karena kalau saya mau buy itu saya berharap market retest dulu gitu. Ya, dengan syarat nanti kalau betul-betul ada impulsif bearish ya, break di bawah area konsolidasinya 1941.44, maka saya akan tungguin minimal mendekati area imbalance di sini. Jika mana ada bullish engulfing, bullish pin bar, trade in setup di area ini ya, saya akan buy ya, contohnya seperti ini. Dan targetnya saya minimal sampai area resisten aja. Ya, ini gambaran saya. Ya, saya akan tunggu di area tersebut. Dan tentunya jika mana menguat, saya memiliki gambaran pergerakan ini akan berada di posisi yang pertama 1966 ini yang akan dikejar ya. Nah, di posisi ini make sense menurut saya. Lanjutan kenaikan menuju ke level 1966. Ini adalah target berikutnya untuk dikejar ketika market tidak menunjukkan aktivitas adanya retest ya atau koreksi ya, seperti menuju imbalance atau order block time frame 1 jam. Berarti dia akan bergerak naik secara langsung ya, break impulsif contohnya seperti ini, dan melanjutkan ke targetnya yaitu 1966.09. Ini gambarannya. Jadi kalau saya skenario buy tentunya retest dulu ya, mengambil area swing terdekatnya di sini nih ya, di sini dia turun ya antara area POC ya, kembali lagi, dan tinggal tunggu konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trade in setup baik di area imbalance ataupun order block. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Tadi juga sudah saya bahas mengenai jadwal kalender ekonomi di awal video. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam menjalankan transaksinya ya. Jangan lupa tentunya bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.